Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Rini mengenang awal pernikahannya dengan Andri. Kala itu, ia yakin bahwa Andri adalah jawaban dari doanya. Laki-laki itu tampak begitu sempurna di matanya. Gagah, tampan, dan penuh perhatian. Meski banyak yang mengingatkannya tentang sifat keras Andri, Rini memilih untuk mempercayai kata hatinya. Malam itu, suasana pesta pernikahan mereka masih terngiang di ingatan Rini. Gaun putih sederhana yang ia kenakan, senyuman Andri yang terus merekah, dan ucapan selamat dari para tamu menjadi kenangan yang membuat hatinya hangat. Ketika mereka berdua memasuki rumah kecil mereka untuk pertama kalinya sebagai suami istri, Rini merasa hidupnya lengkap. Ini rumah kita, Ri, kata Andri sambil menggenggam tangan Rini erat. Iya, Mas. Kita mulai semuanya dari sini, jawab Rini sambil tersenyum. Rini langsung mengambil sapu untuk membersihkan ruang tamu yang sedikit berdebu. Ia ingin memastikan rumah mereka bersih dan nyaman. Namun, Andri menghentikan langkahnya. Sudah, biar nanti saja. Kamu istirahat dulu. Aku nggak mau kamu capek di hari pertama kita, katanya dengan lembut. Perhatian Andri membuat hati Rini bergetar. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung. Hari-hari pertama pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Andri selalu menyempatkan diri membantu Rini di dapur. Bahkan, ia sering bercanda sambil memotong sayur. Kalau masakanku enak, jangan lupa puji aku, ya, kata Andri sambil tersenyum jahil. Wah, kalau begini terus, aku bisa gemuk, Mas. Rini terkekeh sambil menyerahkan bumbu yang sudah ia ulek. Namun, perlahan-lahan sikap Andri berubah. Setelah beberapa bulan, Andri mulai jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu sama, lembur. Rini tidak pernah menaruh curiga. Ia tahu Andri adalah pekerja keras, dan ia ingin menjadi istri yang pengertian. Namun, Rini tak bisa memungkiri perasaan sepi yang mulai menyelimuti rumah mereka. Dapur yang dulu penuh tawa kini sering sunyi. Saat Rini mencoba mengajak Andri makan malam bersama, Andri sering menolak dengan alasan lelah. Mas, aku sudah masak sayur lodeh kesukaanmu. Yuk, makan dulu, pinta Rini lembut suatu malam. Andri menggeleng sambil melepas dasinya. Aku nggak lapar. Ri, lagi nggak mood makan. Tapi kamu belum makan dari siang. Sudah, jangan banyak tanya. Aku cuma mau istirahat, jawab Andri dengan nada tinggi. Rini terdiam. Air matanya menggenang. Tapi ia cepat-cepat menunduk agar Andri tidak melihatnya. Ia tahu, Andri mulai berubah. Tapi ia masih berharap itu hanya karena tekanan pekerjaan. Rini mencoba menjadi istri yang sabar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Bahkan, ketika Andri bersikap dingin, ia tetap melayani suaminya dengan penuh kasih sayang. Namun, suatu pagi, ketika Rini menghidangkan roti dan kopi, Andri tampak kesal. Roti lagi? Kamu nggak bisa masak yang lain? Keluh Andri sambil menatap Rini tajam. Rini tersenyum tipis. Maaf, Mas. Aku kira kamu suka roti. Besok aku masakin nasi goreng, ya? Sudah, nggak usah. Aku beli di luar saja, jawab Andri sebelum beranjak pergi. Hati Rini terasa perih. Ia ingin menangis, tapi ia menahannya. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase, bahwa cinta mereka akan mengalahkan segalanya. Hari itu, Rini menemui sahabat dekatnya, Wina, di sebuah kafe kecil. Wina sudah lama memperingatkan Rini tentang sifat Andri yang pemarah, tapi Rini tidak pernah mendengarkan. Rin, aku lihat kamu nggak seperti dulu. Kamu kelihatan capek, bahkan sedih. Apa semuanya baik-baik saja dengan Andri? Tanya Wina dengan nada khawatir. Rini mengangguk pelan. Baik-baik saja. Kok, Andri cuma lagi stres di kantor. Aku harus lebih sabar. Tapi kamu juga manusia, Rin. Kamu berhak bahagia. Aku bahagia.
Win, aku yakin Andri cuma butuh waktu. Dia sebenarnya orang baik. Wina menatap Rini dengan raut prihatin, tapi ia memilih untuk tidak mendesak. Malam harinya, Rini duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia mengelus wajah Andri di foto itu dengan lembut. "Mas, aku kangen kamu yang dulu," bisiknya sambil menahan isak. "Apa aku kurang baik buat kamu?" Meski perasaan kecewa mulai menumpuk, Rini tetap bertahan. Ia percaya bahwa cinta mereka masih ada. Ia hanya berharap Andri bisa kembali menjadi suami yang penuh perhatian seperti saat awal pernikahan mereka. Rini duduk termenung di kursi kayu kecil di dapur rumahnya. Malam itu, rasa mual akibat kehamilan kembali menyerang perutnya. Keinginannya untuk menikmati sambal terasi yang ia buat sendiri begitu kuat. Ia tersenyum kecil membayangkan aroma sambal yang pedas dan segar, seperti yang sering ia nikmati di masa kecil. Namun, bayangan itu segera pudar saat ia mendengar pintu rumah dibanting keras. Andri pulang dengan wajah kusut, melepas sepatu dengan kasar, lalu melempar tas kerjanya ke sofa. "Mas, kamu sudah makan?" tanya Rini pelan, mencoba menyambut suaminya dengan lembut meski tahu suasana hatinya sedang buruk. "Belum, tapi aku nggak lapar," jawab Andri pendek sambil menyalakan televisi tanpa melihat ke arah Rini. Rini hanya terdiam. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin Andri belakangan ini. Namun, keinginannya untuk sambal terasi begitu besar malam itu. Ia merasa harus meminta Andri membantunya. "Mas," Rini memulai dengan hati-hati. "Apalagi?" Suara Andri terdengar kesal. "Aku lagi ngidam, Mas. Pengen sambal terasi sama tempe goreng. Tapi aku nggak kuat bau-bau dapur. Bisa nggak kamu bantu ulek sambalnya?" pinta Rini dengan suara pelan, takut membuat Andri semakin kesal. Andri menoleh dengan wajah marah. "Ngidam? Kamu pikir aku nggak capek kerja seharian? Mau minta aku jadi tukang masak juga?" bentaknya. Rini terkejut dengan reaksi Andri. "Aku cuma minta sedikit bantuan, Mas. Kalau aku nggak ngidam, aku juga nggak bakal minta tolong. Tolonglah, Mas, cuma kali ini. Tiap hari kamu ngidam ini, ngidam itu. Aku bukan pembantu," bentaknya lagi sambil berdiri dari sofa. Rini menahan air matanya. Ia merasa terhina oleh kata-kata Andri, tetapi ia mencoba tetap tenang. Dengan tangan gemetar, ia bangkit menuju dapur untuk membuat sambal itu sendiri. Rasa mual menyerang hidungnya ketika mencium aroma bawang yang sedang ia kupas, tetapi ia tetap memaksa. Demi bayinya, ia harus memenuhi keinginannya. Saat Rini sedang mengulek sambal dengan susah payah, Andri datang ke dapur. Wajahnya masih penuh kemarahan. "Kamu masak sambal malam-malam kayak gini? Bau cabe bikin aku tambah pusing," teriaknya. "Maaf, Mas. Aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak bisa tidur kalau nggak makan sambal ini," jawab Rini dengan suara memelas. Namun, bukannya mereda, kemarahan Andri justru memuncak. Dengan emosi yang tak terkendali, ia meraih mangkuk sambal di hadapan Rini dan melemparkannya. Sambal itu berhamburan ke wajah dan pakaian Rini, meninggalkan noda merah menyengat di kulit dan pakaiannya. Rini terpaku. Panas dari sambal itu tidak hanya terasa di kulitnya, tetapi juga di hatinya. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia mengusap wajahnya yang penuh sambal sambil menatap Andri dengan tatapan terluka. "Mas, kenapa kamu tega sama aku?" Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Andri hanya menghela napas panjang dan berbalik meninggalkan dapur. "Aku nggak mau dengar ocehanmu lagi. Kalau mau sambal, masak sendiri besok pagi." Rini terduduk di lantai dapur, menahan tangis yang semakin deras. Ia tidak percaya bahwa laki-laki yang pernah ia cintai bisa melakukan hal sekejam ini kepadanya, terutama ketika ia sedang mengandung anak mereka. Ia memegangi perutnya dengan hati-hati, seolah meminta maaf kepada bayi di dalam kandungannya. "Maaf, Nak. Ibu nggak bisa kasih kamu ayah yang baik," bisiknya dengan suara lirih. Malam itu, Rini tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan turun deras,
seolah menggambarkan perasaannya yang hancur. Ia mencoba mengingat kembali masa-masa indah di awal pernikahan mereka, tetapi bayangan kebahagiaan itu terasa semakin jauh. Wina, sahabatnya, pernah berkata, "Rin, cinta itu harusnya bikin kamu bahagia, bukan bikin kamu menangis setiap malam." Namun, Rini selalu membela Andri. Ia berpikir bahwa pernikahan adalah tentang menerima kekurangan pasangan, tetapi malam ini, ia merasa bahwa ia yang selalu berkorban. Keesokan harinya, Rini tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski matanya masih sembab karena menangis semalaman. Ketika Andri duduk di meja makan, Rini mencoba berbicara lagi. "Mas, kita bisa bicara baik-baik? Aku nggak mau terus-terusan seperti ini." "Terserah kamu. Aku nggak mau ribut pagi-pagi," jawab Andri datar tanpa menoleh. "Tapi aku butuh kamu, Mas. Aku nggak bisa jalani semua ini sendirian." Andri meletakkan sendoknya dengan keras. "Rini, kalau kamu nggak suka cara aku, kamu bebas pergi. Aku nggak pernah maksa kamu tinggal di sini." Kata-kata itu menusuk hati Rini seperti pisau tajam. Ia menggendong perutnya yang mulai membesar, merasa tak berdaya. Bagaimana mungkin Andri begitu dingin terhadapnya? Apakah ia tidak peduli pada anak yang sedang mereka nantikan? Rini tidak membalas ucapan Andri. Ia hanya diam, membiarkan air matanya mengalir lagi. Hari-hari setelah kejadian sambal itu terasa semakin berat bagi Rini. Luka di hatinya masih segar, meski ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan membaik. Namun, kenyataan justru berbicara lain. Perlakuan Andri semakin jauh dari rasa hormat, apalagi kasih sayang. Rini kini merasa hidup dalam rumah yang dingin, bahkan meski ia mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini. Pagi itu, Rini memandangi dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, dan mata yang dulu penuh binar kebahagiaan kini terlihat lelah dan kehilangan semangat. Ia mengelus perutnya yang mulai membesar, berusaha tersenyum untuk bayinya. "Kita harus kuat, Nak. Ibu nggak akan biarkan kamu merasa kurang kasih sayang," bisiknya. Ketika ia keluar dari kamar, Andri sudah duduk di ruang makan, matanya terpaku pada layar ponsel. Tanpa menyapa Rini, ia tampak sibuk mengetik pesan, terkadang tersenyum tipis seolah menikmati percakapannya. Rini menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi putih, dan kopi hitam, makanan kesukaan Andri. Ia meletakkan piring di hadapan suaminya dengan hati-hati. "Mas, ini sarapannya," katanya lembut, berharap setidaknya Andri akan mengucapkan terima kasih. Namun, Andri hanya mendongak sekilas, kemudian kembali menatap ponselnya. "Telur lagi? Kamu nggak bosen bikin ini terus?" Rini terdiam sejenak. "Aku pikir kamu suka, Mas. Besok aku masak yang lain, ya?" "Terserah. Aku makan di luar saja nanti," jawab Andri tanpa rasa bersalah. Hati Rini kembali terasa perih. Sudah berbulan-bulan Andri bersikap dingin seperti ini, tapi ia masih mencoba memahami. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Sore harinya, Rini memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks. Ia membutuhkan udara segar untuk menenangkan pikirannya. Perutnya yang besar mulai membuat langkahnya melambat, tetapi ia tetap berjalan dengan hati-hati. Ia melewati taman kecil di dekat rumah dan duduk di bangku kayu yang menghadap ke kolam ikan. Di sana, seorang ibu muda dengan dua anaknya duduk sambil tertawa bersama. Pemandangan itu membuat Rini merasa iri. Ia membayangkan, seharusnya Andri ada di sisinya saat ini, mendukungnya melewati masa-masa kehamilan yang sulit. Tetapi kenyataan berkata lain, ia menjalani semuanya sendirian. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama Wina muncul di layar, dan Rini segera mengangkatnya. "Rin, aku udah lama nggak dengar kabar kamu. Gimana keadaanmu?" tanya Wina penuh perhatian. "Baik, Win. Aku sehat kok," jawab Rini, meski suaranya terdengar lemah. "Bohong. Suara kamu nggak meyakinkan. Kamu yakin semuanya baik-baik aja?" desak Wina. Rini terdiam beberapa saat.
Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi rasa malu dan gengsi menahannya. Win, aku cuma lagi capek. Mungkin karena kehamilan ini. Tapi aku baik-baik aja, kok. Katanya akhirnya. Wina menghela napas panjang. Rin, aku ini sahabatmu. Kalau kamu nggak cerita, siapa lagi yang bisa bantu kamu? Jangan pendam semuanya sendirian. Rini menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Win, aku cuma merasa sendirian. Kalau kamu butuh tempat curhat, datang ke rumahku. Aku siap kapan saja buat kamu, kata Wina dengan suara lembut. Rini hanya mengangguk kecil, meski Wina tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Win. Malam itu, Rini memutuskan untuk berbicara lagi dengan Andri. Ia tahu risikonya, kemungkinan besar Andri akan marah lagi, tetapi ia merasa harus mencoba. Setelah makan malam, ia duduk di samping Andri yang sedang menonton televisi. Mas, aku mau bicara, katanya pelan. Ngomong apa lagi? Aku capek, Rini. Jawab Andri tanpa menoleh. Tapi aku butuh kamu dengar. Mas, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa kuat kalau kamu terus begini. Andri mematikan televisi dengan gerakan kasar. Dengar ya, Rini. Aku juga capek sama kamu. Kamu nggak pernah puas. Aku sudah kasih nafkah, kasih rumah, tapi kamu terus-terusan ngeluh. Aku nggak minta apa-apa selain perhatianmu. Mas, aku cuma ingin kita seperti dulu. Suara Rini mulai bergetar. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa pergi kapan saja. Potong Andri dingin. Rini terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Apakah pernikahan mereka berarti begitu sedikit bagi Andri? Apakah semua pengorbanannya tidak ada artinya? Malam itu, Rini menangis dalam diam di kamar tidur mereka. Andri sudah tertidur pulas di sampingnya, tidak peduli pada air mata yang membasahi bantalnya. Ia mengelus perutnya, mencoba menenangkan bayinya. Maaf, Nak, Ibu nggak tahu harus bagaimana. Tapi Ibu janji, Ibu akan selalu ada buat kamu, bisiknya. Rini terbangun di pagi hari dengan mata sembab dan tubuh yang terasa lemas. Tangis semalaman membuat tenaganya terkuras. Ia memandangi Andri yang masih tertidur lelap di sisi ranjang, seolah tidak peduli pada beban yang ia rasakan. Hari itu, perasaannya tidak lagi sekadar terluka. Ada rasa lelah yang mulai menguasai pikirannya, lelah untuk terus berharap pada sesuatu yang tidak kunjung berubah. Rini duduk di meja makan, memandangi sarapan yang sudah ia siapkan seperti biasa. Piring nasi goreng dan segelas teh manis duduk manis di meja, tetapi Andri bahkan tidak muncul dari kamar. Setelah beberapa saat, Rini memberanikan diri mengetuk pintu kamar mereka. Mas, sarapannya sudah siap, ucapnya dengan lembut, meski hatinya masih menahan kecewa dari malam sebelumnya. Andri membuka pintu dengan wajah masam. Aku nggak lapar. Aku ada kerjaan di luar, katanya sambil melewati Rini tanpa menoleh. Rini terdiam, menatap punggung suaminya yang kini terasa begitu asing. Ia merasa seolah telah menjadi bayangan dalam kehidupan Andri. Keberadaannya tidak lagi dianggap. Rini memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya kembali ke dapur, duduk di kursi kecil sambil menatap kosong ke arah piring nasi goreng yang kini sudah dingin. Sore harinya, Rini mengunjungi rumah orang tuanya. Sudah lama ia tidak pulang, karena Andri selalu melarangnya dengan alasan ia harus fokus mengurus rumah tangga mereka. Namun, kali ini Rini merasa butuh dukungan dari seseorang yang benar-benar peduli padanya. Ibu, aku capek, ucap Rini tiba-tiba saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Ibunya menatap wajah Rini yang pucat dengan penuh kekhawatiran. Kenapa kamu kelihatan kurus? Nah, kamu nggak apa-apa, kan? Rini menggeleng, lalu mulai menangis. Tangisannya pecah begitu saja, seperti bendungan yang jebol setelah terlalu lama menahan air. Ibu, aku nggak kuat lagi. Andri berubah. Dia nggak peduli sama aku. Bahkan, dia... Rini tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ibunya memeluknya erat, membelai rambutnya yang kusut. Rini, kalau suamimu menyakitimu seperti ini,
kenapa kamu masih bertahan? Ibu nggak mau lihat kamu menderita. Rini menunduk, merasa malu. Aku pikir aku bisa mengubahnya. Bu, aku pikir dia cuma butuh waktu. Tapi semakin lama, aku merasa aku hanya menyiksa diri sendiri. Kamu sudah cukup berjuang, Nak. Tapi kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam hati Rini dengan keras. Ia tahu ibunya benar, tetapi keputusan itu tidak semudah yang terlihat. Ia memikirkan anak yang sedang ia kandung. Apakah anak itu harus tumbuh tanpa seorang ayah? Atau lebih baik begitu daripada tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan emosional? Malam harinya, Rini kembali ke rumah dengan hati yang berat. Andri belum pulang, seperti biasa, dan Rini mendapati dirinya duduk sendirian di ruang tamu yang dingin. Ia mencoba menghubungi Andri, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ketika akhirnya Andri pulang, sudah hampir tengah malam, dan ia dalam keadaan mabuk. "Andri, kamu mabuk?" tanya Rini dengan nada cemas. Andri hanya tertawa kecil, lalu terhuyung menuju sofa. "Apa urusannya sama kamu? Aku udah kerja keras. Ya sekali-sekali aku nikmatin hidupku. Tapi, Mas, ini nggak baik. Apalagi aku lagi hamil. Kita harus lebih serius memikirkan masa depan," kata Rini dengan suara memohon. "Bilangin aja ke anakmu, bapaknya lagi butuh hiburan. Jangan banyak ngomong," bentak Andri sambil melempar jaketnya ke lantai. Rini merasa kesabarannya berada di ambang batas. Malam itu, ia tidak lagi mencoba berbicara dengan Andri. Ia hanya masuk ke kamar, menutup pintu, dan menangis dalam sunyi. Keesokan harinya, Rini memutuskan untuk berbicara dengan Wina. Ia butuh perspektif dari sahabatnya untuk mengambil keputusan yang terasa semakin tak terelakkan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi dulu. "Rin, kamu kelihatan lebih buruk dari terakhir kali aku lihat. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Wina sambil memegang tangan Rini dengan penuh perhatian. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Win. Andri, dia bukan suami yang dulu aku kenal. Dia selalu marah, selalu menyalahkan aku. Bahkan dia pernah melempar sambal ke wajahku," kata Rini dengan suara bergetar. Wina terdiam, matanya membelalak karena terkejut. "Dia melakukan itu? Rin, kamu nggak boleh diam saja. Itu sudah kelewatan. Kamu harus pikirkan dirimu dan bayi yang kamu kandung." "Tapi aku takut, Win. Kalau aku pergi, bagaimana nasib anakku tanpa ayah? Aku nggak tahu apa aku sanggup membesarkannya sendirian." "Rini, anakmu lebih baik tumbuh dengan ibu yang kuat daripada di rumah yang penuh luka. Percayalah, kamu bisa. Aku akan selalu ada buat kamu," kata Wina tegas. Rini menunduk, menahan tangis yang kembali menggenang di matanya. Kata-kata Wina dan ibunya terus terngiang di pikirannya sepanjang malam. Ia tahu, mereka benar. Tetapi, keputusan untuk meninggalkan Andri adalah langkah besar yang membutuhkan keberanian luar biasa. Pagi itu, Rini bangun dengan tekad yang berbeda. Semalaman ia bergulat dengan pikirannya, mencoba mencari alasan untuk bertahan. Namun, setiap kenangan luka yang ia ingat justru membuatnya semakin yakin. Untuk dirinya dan bayi yang sedang ia kandung, Rini harus mengambil langkah besar. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rini duduk di depan meja makan, memandang amplop yang telah ia siapkan sejak semalam. Surat cerai yang ditulis dengan tangan gemetar itu kini ada di hadapannya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Akhir dari mimpi indah yang pernah ia bayangkan, sekaligus awal dari perjuangan yang baru. Ketika Andri masuk ruang makan, masih mengenakan pakaian tidur, ia melihat Rini duduk di sana dengan raut wajah yang berbeda. Wajah Rini terlihat tenang, tapi ada sorot keteguhan yang membuat Andri tertegun sejenak. "Kamu kenapa duduk di sini pagi-pagi?" tanya Andri sambil mengambil ponsel di meja. Rini menggeser amplop itu ke hadapan Andri tanpa berkata apa-apa. Andri menatap amplop itu dengan alis berkerut, lalu membukanya dengan rasa penasaran. Begitu membaca isi surat itu, wajah Andri berubah. "Apa-apaan ini, Rini?" suaranya meninggi.
Surat cerai. Mas, aku nggak bisa terus hidup seperti ini, jawab Rini dengan nada datar, meski hatinya berdegup kencang. Andri melempar surat itu ke meja. Kamu nggak serius, kan? Ini cuma ancaman, kan? Rini menatap mata Andri dengan tajam, sesuatu yang jarang ia lakukan selama ini. Aku serius, Mas. Aku sudah cukup bertahan. Aku nggak mau anakku tumbuh dalam rumah yang penuh dengan luka seperti ini. Luka? Kamu bilang aku yang bikin luka? Kamu nggak tahu apa-apa tentang pengorbananku, bentak Andri. Pengorbanan apa, Mas? Mengabaikanku? Menghinaku? Melempar sambal ke wajahku saat aku lagi ngidam? Itu yang kamu sebut pengorbanan. Suara Rini mulai bergetar, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Andri terdiam, kehilangan kata-kata. Ia mencoba mencari alasan, tetapi tatapan Rini yang penuh luka membuatnya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Hari itu, Rini meninggalkan rumah dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan dokumen penting. Ia kembali ke rumah orang tuanya, mencari perlindungan yang selama ini tidak ia dapatkan di rumahnya sendiri. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, sementara ayahnya menatapnya dengan penuh pengertian. Kamu sudah mengambil keputusan yang benar, Nak, kata ayahnya lembut. Rini hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa lega, tetapi juga takut akan masa depan yang masih buram. Beberapa bulan kemudian, Rini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertama bayinya memenuhi ruang bersalin, dan Rini menangis bahagia sambil memeluk bayi mungil itu di dadanya. Ibu janji akan selalu ada untuk kamu. Nak, ibu akan kasih kamu semua cinta yang kamu butuhkan, bisiknya sambil mencium kening bayinya. Hari-hari Rini sebagai ibu tunggal dimulai dengan penuh perjuangan. Ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan bayinya, tetapi setiap kali ia melihat senyum anaknya, semua kelelahan itu terbayar. Ia mulai membuka bisnis kecil-kecilan, menjual kue dan makanan ringan di pasar. Meski penghasilannya tidak banyak, ia merasa bangga karena semua itu ia lakukan sendiri. Sementara itu, Andri mulai merasakan dampak dari keputusannya. Setelah perceraian, kehidupannya tidak lagi sama. Kebiasaan mabuk dan sifat pemarahnya membuatnya kehilangan pekerjaan. Ia mencoba menghubungi Rini, tetapi Rini tidak pernah menjawab teleponnya. Ia bahkan datang ke rumah orang tua Rini, tetapi hanya disambut dengan tatapan dingin. Suatu hari, Andri melihat Rini di pasar. Ia tampak sibuk melayani pembeli di lapaknya, dengan bayi yang tertidur di gendongan. Rini terlihat berbeda, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bahagia. Andri hanya berdiri di kejauhan, merasa malu untuk mendekat. Ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah itu. Rini tidak pernah menoleh ke belakang. Ia tahu, Andri mungkin merasa menyesal, tetapi ia juga tahu bahwa memberi kesempatan kedua bukanlah pilihan. Bagi Rini, kebahagiaan anaknya adalah prioritas, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.